Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan PT Pandu Wijaya Negara dan Yayasan Kesejahteraan Anak Nasional. Bapak Edi Supriyanto membentuk PT Pandu Wijaya Negara dan Yayasan Kesejahteraan Anak Nasional. Bapak Edi telah melakukan kebijakan bahwa keuntungan perusahaan yang 60% dikembalikan kepada masyarakat melalui yayasan dengan kegiatan membantu pendidikan, kesehatan, dan pangan. Hal ini telah dilakukan sejak tahun 2015. Selain itu, yayasan juga melakukan kegiatan nguri-uri budaya, jadi menjaga atau melestarikan budaya. Di yayasan terdapat beberapa keris yang dapat dikunjungi oleh beberapa generasi milenial untuk mempelajari keris sebagai budaya dan jati diri bangsa Indonesia. Bapak Edi Supriyanto telah menerapkan sistem bersolawat, yaitu sistem kapital sosial atau sistem terima kasih. PT sebagai kapital yang menghasilkan keuntungan mengembalikan 60% hasil keuntungan dari PT kepada masyarakat melalui kegiatan yayasan, yaitu pendidikan, kesehatan, dan pangan. Jadi PT-nya menerima hasil, yang mengasihkan kembali kepada masyarakat adalah yayasan. Ini namanya konsep bersolawat. Konsep ini telah dilakukan Bapak Edi Supriyanto melalui yayasan membantu pendidikan kepada generasi penerus bangsa yang memerlukan. Sebagai contoh, yaitu realisasi bantuan anak sekolah yang kami harapkan dapat berjalan membantu pendidikan di seluruh Indonesia. Maka dari itu kami menanam pohon untuk menghasilkan minyak tamanu ini. Usaha minyak tamanu ini kami menyebutnya sebagai usaha pertambangan Indonesian Green Gold Project. Jadi tambang hijau, emas hijau Indonesia. Minyak tersebut diproduksi dari buah pohon tamanu. Bijinya diambil lalu diperas untuk dijadikan minyak tamanu atau minyak nyamplung. Nah, minyak nyamplung ini sebagai bahan baku untuk membuat biosolar. Jadi Indonesia itu kaya, bukan hanya tambang di dalam tanah, tapi di atas tanahnya pun ada tambang. Kita menamainya Gold Green Project, itu proyek emas hijau, karena ini adalah tambang minyak yang dihasilkan oleh pohon tamanu atau pohon nyamplung yang hijau. Di video ini kita lihat seorang wanita yang kehabisan minyak solar sehingga dia menepi, tetapi di daerah situ tidak ada stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU, dan ditolong oleh seseorang untuk mengambilkan bahan bakar. Setelah dimasukkan ke mobil, ternyata mobilnya bisa di starter. Lalu ditanya oleh mbaknya, "Bapak ini berapa? Tidak usah bayar." Karena apa? Bapak ini memproduksi minyak dari biji nyamplung. Jadi minyak dari biji nyamplung itu diproduksi menjadi biosolar, bisa untuk bahan bakar langsung masuk ke mobil. Nah, kita bisa lihat ini yaitu biji atau buah tamanu ini. Buah tamanu itu buah nyamplung yang diambil dari pohon. Nah, ini pohon nyamplung. Pohon nyamplung itu bisa untuk barrier ya, barrier itu pertahanan untuk angin di daerah pantai,
dan bisa untuk penghijauan sehingga emisi karbonnya bisa terkendali, jadi menyerap karbonnya banyak. Lalu dari biji tamanu bisa dibuat minyak tamanu, dan minyak itu nanti bisa sebagai bahan baku biosolar. Tadi sudah dicontohkan bahwa minyak ini bisa dibuat langsung menjadi biosolar dan bisa langsung digunakan di mobil atau di mesin-mesin yang lain. Ini cara pembuatannya, yaitu diperas lalu jadi minyak tamanu. Jadi minyak itu lalu nanti kita buat menjadi biodiesel. Langkahnya yaitu dari minyak tamanu dibuat dulu menjadi kerosin atau minyak tanah, nah baru nanti menjadi minyak tamanu. Kita bisa saksikan di layar video ini. Pertama kali minyak tamanu atau nyamplung dibuat menjadi kerosin atau minyak tanah dulu. Nah, hasil kerosin itu sudah bisa untuk menyalakan api atau sebagai minyak tanah. Jadi untuk nyalakan kompor sudah bisa. Nanti kita lihat ini proses untuk menjadi kerosin. Nanti setelah jadi kerosin atau minyak tanah itu baru kita ubah lagi menjadi biosolar. Nah, ini jadi kerosin dulu. Setelah didiamkan, nah baru diambil nanti, nah dimasukkan botol, dikasih sumbu, nanti sumbunya dinyalakan dengan korek api, sudah nyala. Itu fungsinya seperti minyak tanah. Nah, ternyata dari biji buah nyamplung bisa dijadikan energi. Ini Indonesia kan kaya sekali, tidak ada kekurangan energi. Indonesia itu kaya energi. Nah, setelah dari minyak kerosin ini kita ubah lagi menjadi minyak biodiesel. Nah, hasil minyak biodiesel inilah nanti yang bisa digunakan langsung masuk ke mobil sebagai bahan bakar pengganti solar. Jadi nggak usah menambang di bumi dengan pengeboran minyak, tapi menunggu buah yang runtuh dari pohon nyamplung, bijinya kita buat minyak, jadi minyak solar. Hal ini sangat membantu program pemerintah, yaitu transisi energi dari energi fosil menjadi energi non fosil. Jadi seandainya subsidi BBM oleh pemerintah yang 500 triliun rupiah itu digunakan untuk menanam pohon nyamplung di seluruh Indonesia, katakanlah mengganti pohon sawit atau sama dengan pohon sawit lahannya, itu Indonesia di masa mendatang sudah menjadi negara yang mandiri energi. Jadi tidak khawatir akan kekurangan solar, dan pemerintah tidak perlu mensubsidi lagi untuk solar, sehingga apa-apa yang diangkut kendaraan dengan bahan bakar solar itu akan murah, seperti bahan makanan, bahan bangunan dan lain-lain akan murah. Karena apa? Solarnya murah. Itu yang dinamakan mandiri energi, menuju kesejahteraan rakyat bersama di masa yang akan datang. Ini untuk generasi mendatang, anak cucu kita harus kita pikirkan dari sekarang. Bapak Edi Suprianto telah memulai Indonesian Green Gold by Energy and Decarbonization Project tersebut dengan melakukan pembibitan pohon tamanu. Ini adalah skema bahwa minyak tamanu bisa menjadi bioenergi dan dekarbonisasi untuk mengatasi perubahan iklim. Dekarbonisasi yaitu penyerapan karbon dengan penanaman yang banyak. Bioenergi yaitu menghasilkan minyak tamanu
sebagai pengganti minyak fosil. Nah, dalam rangka tersebut Bapak Edi Suprianto telah mengirimkan 10.000 benih ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk disemaikan menjadi bibit. Bapak Edi Suprianto melalui PT Pandu Wijaya Negara telah melakukan kerjasama pembibitan pohon tamanu untuk diberikan kepada masyarakat. Apabila ada masyarakat yang menginginkan, silakan melalui desa mengajukan permohonan ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Gunung Kidul dengan tembusan ke PT Pandu Wijaya Negara Bapak Edi Suprianto. Silakan mengambil sendiri bibit yang diperlukan. Jadi untuk luasan lahan 1 hektar memerlukan 200 pohon tamanu. Silakan dihitung sendiri kebutuhannya. Monggo mengajukan bibit di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Gunung Kidul. Demikian dari kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepi pamore lebih ajare sugih tanpa bondo digdoyo tanpa haji terima mawi pasrah sepi pamore lebih ajare langgeng tanpa susah tanpa seneng anteng manteng sugeng jeneng langgeng tanpa susah tanpa seneng anteng manteng